Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah, Batola, Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang pantas dan wajib kita syukuri. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 tahun kita tidak berjumpa, kemarin 1444 Hijriah, sekarang 1445, jadi 1 tahun ya. Nah, oleh karena itu kita berharap kajian ini bisa lebih menambah semangat kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan melalui kajian ini kita dapat mengetahui, memahami
dan mengetahui bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita malam ini adalah mengenal nikmat kitab suci yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sengaja ini kami sampaikan karena memang kajian di dalam Al-Quran yang mengangkat tentang Bani Israel itu memang banyak surah. Apalagi di Al-Baqarah ini memang berjilid-jilid. Mulai dari bab 5, kemudian bab 6, bab 7, bahkan sampai menjelang akhir juz. Jadi kisah Bani Israel ini sengaja Allah sampaikan kepada kita. Tapi ini disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Madinah. Bani Israel yang ada di pinggiran kota Madinah dari dua suku besar, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, oleh karena itu kita sebagai mukmin yang juga Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah menurunkan kitab Taurat yang merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Bani Israel, yang dipercayakan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini kalau nggak salah kita sampai ayat 52 ya semalam. Ini ayat 53 sampai 54, insyaallah sampai menjelang Isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadhikumul izla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum wa taba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, wa dan ingatlah id ketika ataina kami Allah Subhanahu wa taala memberikan Musa kepada Musa al-kitab kitab dalam kurung Taurat. Wa id ataina Musal kitaba wa dan al-furqana al-furqan. Ya. Jadi Allah menyuruh kita agar kita mengingat peristiwa yang terjadi masa lalu. Peristiwa ini dialami oleh Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Bani Israel yang ada di pinggiran kota Madinah. Inilah yang wajib disampaikan kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Gitu ya. La'allakum tahtadun, agar kalian Bani Israel itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Salah satu tujuan diturunkannya kitab suci ini diturunkan kepada masing-masing kaum. Bani Israel dipimpin oleh Musa dan nabi-nabi dari kalangan keturunan Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub. Nah, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang sampai pada nabi yang terakhir, tapi bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail ya. Tapi kedua-duanya sumbernya sama, yaitu satu ayah, dua ibu. Ayahnya namanya Ibrahim, punya istri namanya Sarah, kemudian melahirkan Ishak.
Kemudian juga punya istri namanya Hajar, melahirkan Ismail. Tapi Ismail dengan Esa ini duluan Ismail. Setelah Ismail lahir beberapa tahun kemudian, setelah diantar ke Mekah, kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim agar Ibrahim kembali ke Palestina dan diberikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan seorang putra yang dilahirkan dari ibunda Sarah. Sarah ya? Sarah ya? Nah, gitu. Nah, Sarah ini melahirkan anak namanya Ishak. Oh, bukan ya? Oh, betul ya, Ishak ya. Lah Ishak ini punya istri kemudian melahirkan Yakub. Ya, Yakub. Nah, Yakub ini punya istri yang dikenal dua. Yang satu punya anak 10, yang satu punya anak 2. Makanya Bani Israel ini 12 suku ya, 12 suku gitu. Dari ibu yang baru itu ada 2 anaknya, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang tua punya anak 10, namanya kada ingat, nanti dicari ya. Tapi di situ ada yang namanya, yang kayak di MC anu itu ya, Indosiar itu siapa? Robin Show. Robin ya. Nah itu. Maka kemudian 12 anak itu merupakan keturunan dari Yakub. Yakub ini gelarnya adalah Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, il itu Allah. Jadi Israel itu bahasa Arabnya Abdullah. Makanya orang Yahudi kalau dipanggil Israel itu bangga. Kenapa? Karena hambanya Allah. Tapi kalau di Quran menyebut nama Yahudi, maka ini bukan Yahudi yang betul, tapi Yahudi yang sudah mengubah kitab suci dijadikan kitab yang tidak suci lagi, walaupun sampai akhir zaman tetap dipakai. Di mana ini beritanya? Beritanya di Al-Baqarah ayat 79. Tapi masih lama 79 ini. Jadi salah satu dari 12 muridnya Nabi Musa menurun ke Nabi Isa, itu ada yang mbalelo, ada yang mengkhianati gurunya. Itu ya. Salah satu bentuk pengkhianatan dari Taurat itu di sana ada yang namanya Raja Paulus. Raja Paulus ini satu di antara 12 muridnya Nabi Musa. Nah, kemudian nama-nama itu kemudian dimasukkan ke dalam kitab suci mereka termasuk Injil. Nah, yang Paulus itu pengkhianatannya adalah menulis dengan tangannya, kemudian mereka mengatakan kepada teman-temannya bahwa ini adalah dari sisi Tuhan. Mereka percaya karena yang mengatakan kan pimpinan. Makanya dengan pimpinan itu mesti percaya walaupun pimpinannya itu tidak tentu benar. Termasuk Mr. Paulus ini gitu. Mr. Paulus ini tidak benar karena Al-Quran yang mengatakan, kalau yang sana ya benar gitu. Kemudian kalau Nabi Isa dari 12 murid yang setia itu juga ada satu yang berkhianat, yaitu ingin membunuh nabinya. Salah satu kebiasaan buruk dari Bani Israel adalah suka membunuh para nabi mereka dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau sekarang ada orang yang membunuh nabi sudah nggak ada, membunuh pewaris nabi, para ulama, para kiai, para ustadz, ya.
itu sepupunya, itu mungkin ya, sepupunya ya, dan mendustakan. Jadi kitab suci mereka didustakan itu. Makanya kemudian yang namanya Yudas ya, Yudas Iskariot itu mengkhianati. Maka kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya kepada dunia, maka Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Kemudian yang berkhianat tadi Allah serupakan dengan Nabi Musa, sehingga orang yang membunuh dengan cara disalib itu adalah Yudasnya gitu ya. Ini menurut keterangan dari guru saya waktu sekolah di SD. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi referensi gitu ya. Bapak Ibu yang hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, kita kembali ke ayat tadi ya. Allah menyuruh kita untuk mengingat peristiwa. Nah, peristiwa ini apa? Peristiwa yang penting adalah peristiwa ketika Nabi Musa diberikan kitab Taurat dan Al-Furqan. Jadi kalau kita lihat dari kalimatnya, itu seakan-akan antara Alkitab dengan Al-Furqan ini berbeda. Ya, karena memang banyak ulama yang berbeda pendapatnya. Ya. Satu pihak bahwa Alkitab dan Al-Furqan ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, antara Taurat dengan Al-Furqan itu satu kesatuan. Nah, alasannya kalau satu kesatuan ini, kalau Alkitab Taurat itu fungsinya adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Ya. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya kalau sekarang ini masih ada Taurat yang asli, niscaya Taurat yang asli itu akan berbicara seperti Al-Quran. Karena Al-Quran juga nama lainnya adalah Al-Furqan, ya kan? Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, sebagai penjelas, sebagai bukti dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita sekarang bicara tentang Al-Quran, ini yang hak. Yang batil yang mana? Kitab yang dianggap suci tetapi bukan Al-Quran, maka itu disebut al-batil dari sisi kitabnya. Kalau dari sisi amalannya, al-haq adalah amalan yang dipraktekkan oleh umat manusia berdasarkan Quran dan sunnah nabinya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan, yang perbuatan itu sumbernya bukan dari Al-Quran dan tidak datang dari contohnya Nabi, maka bukan ibadah. Namanya apa? Al-bid'atun, namanya bid'ah. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh, Nabi tidak mencontohkan. Tuh. Jadi yang pas adalah melakukan aktivitas berdasarkan Al-Quran. Nah gitu. Makanya pantas ini kita jadikan sebagai tema, yaitu mengenal nikmat Allah berupa kitab suci yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa tujuannya? Tujuannya agar Bani Israel mendapatkan hidayah. Nah ini dari kalau pendapat ulama antara Al-Quran, Alkitab dengan Al-Furqan itu satu kesatuan.
Tapi kalau dipisahkan, alasannya apa? Karena ada Alkitab, terus ada jeda, ada huruf kolom 13 wa al-atfu, baru al-furqan, berarti sendiri-sendiri gitu ya. Nah, secara bahasa terpisah, tetapi secara pengertiannya adalah satu. Kalau dipisah misalnya Alkitab sebagai panduan dalam hidupnya oleh umat manusia sesuai dengan generasi atau masa itu ya. Kemudian kalau Al-Furqan ini adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, khususnya ulul azmi. Dan Nabi Musa dalam hal ini termasuk salah satu di antara ulul azmi tersebut. Kenapa? Karena Nabi Musa termasuk rasul yang sabarnya berlebihan. Ya, tapi masih kalah dengan sabarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa dilawan dengan nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Muhammad itu sempurna. Nah, kemudian walaupun ini ayat ditujukan kepada Bani Israel yang ada di Madinah, karena ini Al-Quran, maka ini juga berfungsi untuk kita. Jadi kita juga terkena ayat ini, gitu ya. Artinya apa? Kalau Bani Israel dikasih Taurat supaya mereka mendapatkan hidayah, apalagi kita dikasih Quran yang fungsinya jelas. Salah satu di antara sekian fungsi Al-Quran adalah agar kita mendapatkan hidayah, ya kan? Nah, dan wajib kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu. Nah, oleh karena itu cara mensyukuri kitab suci itu bagaimana? Kalau kita umat Islam mensyukuri Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling sempurna, maka yang pertama kita pelajari. Dengan mempelajari Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Setelah dipelajari, apanya yang dipelajari gitu ya? Kita belajar cara membacanya, kemudian kita belajar cara menerjemahkan, kita belajar cara menulis, kemudian kita belajar cara memahami, kemudian kita belajar cara menghafal, kemudian kita belajar cara mengamalkan. Nah, kalau kita sudah sampai pada puncaknya, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita telah mensyukuri nikmat kitab suci. Ini walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, karena ini Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, maka kita juga lebih berhak untuk mensyukuri nikmat kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kemudian Al-Quran juga merupakan mukjizat yang luar biasa. Rasulullah wafat, mukjizatnya ditinggalkan untuk kita semua. Beda Pak dengan nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Ibrahim wafat, mukjizatnya tidak terbakar ketika dibakar. Sekarang ada orang mau ikut-ikutan mengamalkan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim gitu. Itu hanya untuk Nabi Ibrahim. Tetapi kalau kita mengamalkan dengan cara membaca, maka dapat pahala. Tapi kalau kita cara mengamalkannya dengan perbuatan, kemudian membaca ayat itu, kemudian orang dibakar, ya gosong. Iya. Nah ini beda, zamannya beda. Ibrahim wafat, ya ikut wafat. Nabi Nuh juga punya mukjizat.
Mukjizatnya adalah kapal sebagai bukti kebenaran diutusnya Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Nuhnya wafat, kapalnya masih ada, tapi fungsinya tidak seperti dulu. Ya. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, salah satunya. Nabi Musanya wafat, tongkatnya masih ada, tapi fungsinya tidak ada lagi. Tongkatnya sih banyak, tapi daya gunanya pukulkan Sungai Barito blek langsung jadi tanah, jadi jalan, sudah nggak bisa gitu. Nabi Isa punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit buta, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa membuat burung dari tanah kemudian ditiup jadi burung beneran. Nabi Isanya diangkat oleh Allah ke langit, mukjizatnya ikut serta dan umatnya tidak ada yang mewarisi. Tapi beda dengan Rasulullah, diberikan mukjizat terbesar berupa Al-Quran, kemudian Rasulullahnya wafat, mukjizatnya ditinggal. Kegunaan dan kualitasnya tidak berbeda. Dari sisi tulisannya tidak ada perbedaan. Yang beda cuma titiknya. Kalau zaman Nabi, Quran diturunkan itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Tapi setelah beberapa abad kemudian, maka Al-Quran yang tadi kitabnya gundul, tidak ada barisnya, dikasih titik, dikasih baris, sehingga kita bisa membaca dengan mudah. Coba kalau Qurannya masih seperti zaman sahabat aja ya, itu kita nggak akan bisa baca. Kenapa? Nggak ada titik antara ba, ta, sa, nggak ada titiknya sama sekali. Untuk membedakannya itu gimana? Misalnya jim, ha, ho itu sama, oh nggak ada titik. Dal, zal sama, ya. Sod, dot nggak ada titik, to, do nggak ada titik, ain, wen nggak ada titik, ya nggak ada titik, fa dengan wa nggak ada. Maka kemudian ada upaya supaya dikasih titik. Namun demikian, kalau misalnya baris dari Quran itu dihilangkan, maka kita tetap bisa membacanya. Karena ada ilmunya, namanya ilmu alat membaca. Nah kemudian dari Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar ditinggalkan kepada kita, ya. Janji-janji yang ada di dalam Al-Quran tidak berubah. Sejak Nabi diutus sampai hari kiamat nggak berubah. Misalnya ada pernyataan innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh diberikan gelar khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bagi orang yang mendapatkan gelar sebaik-baik makhluk, apa yang akan diterima? Ayat lanjutan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khosyiya rabbah. Balasan dari Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh tadi adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya, abadan abada, kekal. Bagi mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Ya, surga Aden tadi disiapkan bagi siapa? Liman khosya robbah, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi pernyataan ini dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 ini akan tetap berlaku sampai kiamat kurang 1 hari. Misalnya diumumkan besok kiamat, maka ini masih berlaku. Ya, tapi misalnya besok kiamat itu orang mukmin sudah nggak ada, karena
menurut riwayat ketika huru-hara kiamat yang kubro itu sebelumnya umat mukmin itu dimatikan semua. Yang tinggal orang-orang kafir, di sana tidak ada amal kebaikan. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Maka Allah turunkan azab, maka kemudian kiamat terjadi. Nah itu. Nah oleh karena itu kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadikan mukjizat ini. Makanya salah satu tulisan itu di sana ada yang berjudul The Miracle of Quran, keajaiban Al-Quran. Nah, kapan-kapan nanti dikaji ya gitu. Keajaiban Al-Quran. Nah, tapi mari kita bandingkan. Kalau di dunia ini ada yang mengklaim ada kitab suci selain Al-Quran, mana itu ya? Apakah janji-janjinya benar? Dan apakah Tuhannya benar? Nah, kalau di Quran itu jelas ya. Kalau Tuhannya tidak asli, KW itu disembah, maka penyembahnya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Itu. Makanya di sini ayat sebelumnya itu dulu kan ketika Nabi Musa munajat di Gua Tsur selama 40 malam, itu kan mereka menyembah patung anak sapi. Ini nanti disebutkan lagi nih di ayat 54, ya kan? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, gitu. Ya wahai kaumku, kamu benar-benar telah menganiaya dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Nah gitu. Maka fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu kepada bari'ikum, pencipta kamu. Faqtulu anfusakum, bentuk tobatnya itu adalah membunuh dirimu sendiri. Nah gitu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu. Bagi kamu di sisi pencipta kalian. Ya. Fataba alaikum, dan dia Allah SWT menerima tobat kalian. Kenapa? Innahu dia ghafurun, maha penerima taubat, at-tawwabun, penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Nah gitu. Nah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalimat yang keluar dari lisannya Nabi Musa dengan kalimat ya qaumi, wahai kaumku. Ini mengandung pelajaran. Apabila kita punya anak, punya saudara yang balelo, mecel, ngalih diatur, jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, karena itu akan menjadi doa. Tetaplah panggil dengan kalimat yang indah. Wahai anakku yang tercinta, ayah, ibu senang kalau kamu tidak melakukan ini. Misalnya begitu. Sebab kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, selain menanamkan ke dalam jiwa anak kita, ini akan terkesan terbawa sampai dewasa. Wah, abah mamaku ekstrim banget nyambatin anaknya dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Kalau bahasa Inggrisnya itu bungul ikam, nah gitu kan. Nah ini kan sayang banget. Tapi ini dicontohkan, Musa menyeru kepada kaumnya yang sudah menggemeskan lah. Kalau kita barangkali sudah nggak sabar lagi. Bayangin aja berapa nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel, mulai dari diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di sana tidak apa-apa, kemudian Allah berikan nikmat, ya. Kemudian Allah akan mengasihkan Alkitab. Dengan Alkitab itu sebagai petunjuk supaya mereka bersyukur, tapi mereka masih menyekutukan Allah. Ya.
Musa ya marah kepada yang menjaga. Siapa? Harun. Karena dari 600.000 Bani Israel, 70.000 yang menyembah berhala. Berhalanya dari emas, yang berhala tadi. Emasnya diambil dari mensuntan di kerajaannya Fir'aun. Bani Israel kan pekerja keras, buruh di kerajaan Mesir. Makanya karena biasa di kerajaan itu kan banyak mas. Kalau di Mesir itu emasnya lantakan, ya besar Pak. Tapi masih kalah dengan emas di Indonesia ya. Iya. Di Solo itu ada emas Nasir itu masya Allah 70 kilo. Ya itu nggak laku tapi kalau yang di Mesir tadi memang kecil-kecil, dibawa, dikumpulin, dibikinlah patung anak sapi, kemudian disembah. Makanya Bani Israel itu sudah terbiasa menyembah Tuhan yang nyata. Kalau nggak nyata, nggak mau nyembah, nggak percaya gitu. Ini nanti di ayat 55 pernyataannya gitu. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, maka Tuhannya oleh kaumnya tadi yang berbentuk patung tadi itu dihancurkan oleh Musa dengan cara dibakar. Sunatullahnya begitu memang. Kenapa Musa seperti itu? Mencontoh bapak moyangnya. Siapa bapak moyangnya? Ibrahim. Bukankah Ibrahim juga menghancurkan Tuhan yang tidak jelas itu? Kata Ibrahim, mosok Tuhan gak bisa ngapa-ngapain, ngomong gak bisa, makan gak bisa, mandi gak bisa, dimandiin, dimakanin juga gak bisa merasakan, kok disembah? Ini kan gak masuk di akal. Coba ya, pakai kampak, hancur semua. Tinggal satu yang paling ganal, kampak taruh situ. Maksudnya untuk mengetes IQ-nya kaumnya gitu. Kan bisa, oh kalau begitu ini yang menghancurkan berarti kan dedengkotnya ini gitu ya. Tapi tetap lain gitu ya. Tetap Nabi Ibrahim sebagai tersangka. Sebenarnya bukan tersangka, pelaku asli. Kan gitu. Makanya Musa juga begitu. Yang tidak begitu hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad mau ikut-ikutan, enggak boleh. Ayatnya ada. Kalau kamu sampai menghina sembahan agama lain, sama dengan kamu menghina Tuhanmu. Kita enggak boleh. Tapi Quran memberi contoh bahwa Tuhan saja berhak untuk kita hancurkan, manakala Tuhan yang enggak asli. Ternyata apa? Ketika Ibrahim menghancurkan enggak balas juga. Yang balas malah yang menyembah. Ketika patung anak lembu tadi dibakar, enggak bisa membalas juga. Termasuk yang membikin Tuhan. Yang membikin Tuhan itu namanya Musa juga. Musa Samiri namanya. Yang bikin Tuhan tadi. Makanya kenapa Nabi dari Bani Israel itu ada yang meningkat dari Nabi menjadi Tuhan berdasarkan muktamar, karena sudah ada contoh. Contohnya Tuhannya aja dibikin gitu kan. Nah, patung aja bisa meningkat menjadi Tuhan, apalagi Nabi lebih pantas ya kan. Maka kemudian Nabi Isa setelah 325 tahun diangkat ya, maka kemudian Nabi Isa ditetapkan sebagai Tuhan Yesus. Ini menurut YouTube yang menceritakan gitu ya. Nah ini makanya Al-Quran memberitahu kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur terhadap kitab suci. Nah, kemudian di sini ada kalimat yang namanya fatubu ila bari'ikum.
Bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Karena perbuatan syirik ini tidak bisa diampuni kecuali dengan cara bertobat. Tapi tobatnya, syariat tobat Bani Israel beda dengan kita. Sana dibunuh, Pak. Ya, bunuh. Tapi kalau kita tidak. Kita cukup istighfar. Ya. Tapi sana begitu dibunuh, mati, diampuni. Yang membunuh juga diampuni. Kenapa saling bunuh membunuh? Karena yang melihat kemungkaran tidak mengingatkan. Makanya kalau kita melihat kemungkaran, kita harus mengingatkan supaya kita tidak termasuk yang terkena azab. Nah, oleh karena itu ini perlu kita pahami bersama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan masih pada ayat 54 penghujung gitu ya. Ini kan sudah isak kan? Nah, kok nggak bunyi di sana? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.